Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu, Bapak, Assalamualaikum. Iya. Apa kabar Pak Permana? Alhamdulillah Bu, baik. Pak Permana ini aslinya dari mana Pak? Dari Subang Bu, Ciasem Subang. Subang Bu. Ya, Dulu alumni IKIP Subang. bukan Bu, alumni di sini di STKIP Subang. Oh, STKIP Subang. Baik. Sudah siap Pak? Insya Allah siap Bu. Ya. Ini kita lebih cepat 6 menit, jadi mungkin nanti waktunya juga dikurangi dari jadwal 6 menit ya Pak ya? Iya Bu. Baik. Pak Permana kemarin kan sudah berproses ya, melakukan pendalaman materi, Ya. melakukan pengembangan perangkat sampai ke teaching. Saya ingin tahu dan tolong jelaskan bagaimana Bapak pada saat kegiatan atau tindakan yang dilakukan untuk mengidentifikasi masalah dan apa hasilnya. Baik Bu. Untuk mengidentifikasi masalah itu, saya mencari ini Bu dari kesenjangan apa yang seharusnya terjadi dan apa yang dalam yang kenyataannya apa gitu ya. Kemudian saya juga melakukan beberapa observasi, wawancara dengan guru, dengan peserta didik begitu Bu. Dan saya menghasilkan beberapa identifikasi itu, salah satunya tentang motivasi belajar peserta didik yang rendah Ibu. Kemudian pemanfaatan model pembelajaran yang masih minim dan pemanfaatan teknologi juga yang masih kurang Ibu. Tadi Bapak ada menyebutkan melakukan pengamatan. Ya Ibu. Nah, untuk proses identifikasi pengamatan terhadap apa Pak yang dilakukan? Proses kegiatan pembelajarannya Ibu. Dan, ya. Iya, dan apa yang secara spesifik diamati waktu proses pembelajaran terjadi? Yang diamati itu misalkan saya guru itu rata-rata menggunakan metode itu yang klasikal gitu, yang biasa gitu, hanya ceramah gitu. Terus penugasan, tidak adanya metode-metode yang yang konseptual gitu, yang semacam PJBL gitu kalau sekarang Ibu gitu. Berarti dalam hal ini gurunya termasuk Bapak juga ya? Iya, kalau saya juga masuk. Iya. Nah, kira-kira apa Pak penyebabnya tadi tidak banyak menggunakan model, tidak banyak menggunakan media? Kira-kira apa penyebab masalahnya? Penyebab masalahnya ini Bu, guru itu termasuk saya juga ya belum terlalu memahami model-model pembelajaran, kemudian juga masih kesulitan dalam menyesuaikan model ke materi yang terkait gitu Bu. Baik. Dan pada saat Bapak sudah tahu kan penyebabnya masalahnya tersebut, gitu, bagaimana cara Bapak mengeksplorasi berbagai alternatif solusi? Cara saya mengeksplorasi itu dari kajian literatur, dari beberapa artikel, kemudian juga dari hasil wawancara juga Ibu, dari teman sejawat. Apa yang diperoleh dari hasil wawancara untuk alternatif solusinya? Untuk alternatif solusinya didapatkan guru itu karena menonton gitu ya, jadi harus menggunakan misalkan media gitu Bu, harus bisa menggunakan media yang kreatif gitu, yang untuk membangkitkan motivasi peserta didik gitu. Kemudian juga menggunakan model-model pembelajaran yang lain gitu, tidak hanya terfokus pada ceramah-ceramah saja gitu. Baik. Kalau dari kajian literatur? Sama Bu, hampir sama begitu, hanya di kajian literatur itu lebih ke modelnya Ibu, misalkan saya kan ini mengambil materi IPA ya, jadi ada yang cocok itu menggunakan model metode picture and picture gitu Bu, jadi menggunakan media juga, media gambar gitu, jadi untuk menarik peserta didik itu, menarik minat. Kalau untuk alternatif solusi dari kajian referensi itu Bapak menggunakan referensinya berupa buku atau apa? Dari internet Bu. Baik, internetnya dari google.com atau dari sumber apa? Dari google.com.
Pak Pernah lulusan tahun berapa ya S1-nya? S1-nya lulusan 2015. Waktu lulus dulu sempat diminta menulis artikel ilmiah juga nggak? Sempat Ibu. Kenapa tidak mencari di jurnal? Di jurnal karena waktunya terbatas mungkin Bu. Jadi lewat jurnal dari internet aja gitu. Searching jurnalnya melalui internet. Artikel-artikel Ya, kan begitu. bisa sudah tahu mengakses Google Scholar atau Google Cendekia? Belum. Belum Bu. Belum pernah. Ya, barangkali nanti bisa dicoba ya Pak ya, pakai Google Scholar atau Google Cendekia, maka itu ribuan jurnal bisa diakses tuh, ribuan artikel bisa diakses, dan itu berasal dari jurnal. Jadi tadi ada berapa referensi yang dibaca kalau begitu? Referensi yang dibaca itu ada lebih dari 3 Ibu. 2 atau 3, lebih dari 3. Ya. Oke. Akhirnya yang diterapkan atau yang diimplementasikan pada saat menyusun perangkat pakai model apa Pak? Dan media apa? Pakai modelnya model PJBL Ibu. Medianya itu menggunakan kartu bergambar, juga disertai video pembelajaran. Video pembelajarannya membuat sendiri atau mengunduh yang sudah ada di internet? Mengunduh yang sudah ada Ibu di internet. Mengunduh yang sudah ada di internet. Baik. Kalau untuk kegiatan pelaksanaan pembelajaran ataupun penilaian secara umum apakah sudah diorientasikan pada HOTS? Sudah Bu, kalau Sudah. HOTS yang Pak Permana pahami apa ya? HOTS itu kalau menurut ini ya teori taksonomi itu ada dari C4 sampai C6 gitu Bu. HOTS itu sendiri apa Pak singkatannya? High Order Thinking Skill. Kalau di bahasa Indonesia kan terjemahannya apa? Kemampuan berpikir tingkat tinggi. Ya, kalau dalam profil pelajar Pancasila apa tuh? Profil pelajar Pancasila itu mana ya? Di Bapak sudah mempelajari kurikulum Merdeka? Belum. Belum, di sini masih Kurtilas Ibu. Oh, belum. Baik kalau begitu. Tapi tidak ada salahnya baca-baca juga ya Pak ya. Baik Bu. Kalau di ini Pak Bapak tadi menggunakan modelnya PJBL ya? PJBL ya. PJBL yang sintaknya mana Pak? Yang sintaknya apa? Yang ada 6 itu Bu. Yang sintaknya 6 apa saja? Yang pertama itu menentukan pertanyaan dasar. Kemudian yang kedua itu menyusun perencanaan proyek. Kemudian yang ketiga menentukan jadwal proyek. Dan yang keempatnya mengawasi atau memantau jalannya proyek. Selanjutnya yang kelima menentukan hasil proyek, dan yang terakhirnya itu evaluasi Ibu. Baik, ini kalau di sintak di RPP kegiatan inti tidak eksplisit disebutkan ya? Iya Bu. Nah ini sebaiknya dicantumkan sintak ke-1 sampai sintak terakhir pada kegiatan inti sehingga siapapun nanti yang menggunakan RPP ini akan tahu oh ini menggunakan PJBL begitu. Baik Bu. Di kegiatan inti bagian mana Pak yang mengungkapkan atau yang menunjukkan bahwa Bapak sudah mengakomodasi HOTS tadi? Tadi kan Bapak menyampaikan C4, C5, C6. Nah, C4, C5, C6 ini apa? Yang C4 itu menganalisis, C5 mengevaluasi, C6 mencipta. Nah, di sini saya di kegiatan ini kan saya tujuannya membandingkan gitu ya, jenis-jenis terhidup. Nah, itu membandingkan itu termasuk ke menganalisis Ibu ke C6. Sedangkan ada juga di LKPD-nya membuat diagram hidup itu. Nah, membuat itu termasuk ke C6 Ibu, menciptakan. Coba kata kerja operasional membuat atau menciptakan apa saja? Yang C4, C5 ini? Kalau menganalisis itu kata kerjanya merinci gitu Bu,
juga bisa menguraikan, membandingkan. Kemudian untuk yang C5-nya mengevaluasi itu menyimpulkan, menilai, memberi saran begitu Bu. Dan Iya, yang tapi saya tidak melihat itu di RPP-nya ya. oh ya ada di tujuan Ibu. Di tujuan, coba Yang nomor 3 itu di tujuan nomor 3 membuat ya, itu yang C6. C4, C5-nya itu yang tujuan yang nomor 3 Ibu, membedakan daur hidup, oh ya, membedakan daur iya, hidup itu termasuk C4. C4 yang membandingkan. Iya. Kemudian kalau C5 mengevaluasi, di sini saya tidak ada C5-nya Bu. iya, jadi C4 dan C6 saja ya. Iya. Kalau di proses itu di tujuan sudah ada ya, saya nemu. Pada prosesnya mana yang membandingkan dan mana yang membuat. Membandingkan nanti di ketika proses pembelajaran menampilkan gambar-gambar itu ya dan memutarkan video itu, jadi peserta didik dapat membedakan mana yang daur hidup misalkan metamorfosis sempurna, mana yang tidak sempurna begitu Bu. Kemudian, ini kalau membuat RPP jangan menggunakan simbol bulat hitam begini ya, tapi menggunakan angka atau huruf. Kalau seperti ini nanti orang merujuk nomor berapa atau huruf apa itu tidak bisa diidentifikasi, masa bulatan sekian. Ya Ibu. Ya. Ya Bu, baik Bu. Dan harus secara eksplisit di sini kalau di atasnya di tujuan membandingkan, maka di kegiatan ini juga harus ditunjukkan mana sih proses atau tahap yang membandingkan itu. Di sini kan tidak ada yang eksplisit secara langsung menuju pada membandingkan. Meminta peserta didik mengamati saja, kemudian diskusi, kemudian menceritakan pengalaman, menyimak penjelasan, mencermati, menayangkan video, mencermati, memperlihatkan gambar, memasang mengurutkan gambar, mengurutkan lagi, mengisi LKPD. Tidak ada bagian yang di dalam proses itu menunjukkan kegiatan membandingkan, diminta untuk membandingkan gambarnya. Jadi nanti dieksplisitkan saja begitu ya. Baik Bu. Kalau di penilaiannya? Penilaiannya di LKPD-nya Bu. Ya. Atau LKPD itu untuk menilai apa? Untuk menilai bukan tujuannya LKPD. Untuk menilai ini Bu, apa tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajaran dinilai lewat LKPD. LKPD ya. Yakin? Itu juga ada evaluasi juga Ibu. Iya, instruksi apa? Penilaian. Jadi penilaian itu fokusnya di mana? Dilakukan pada saat kapan saja? Kalau keterampilan mungkin di tadi Bu ya di LKPD-nya untuk membuat diagram. Kemudian untuk penilaian jadi itu bukan penilaian hasil ya, tapi penilaian proses. Ya. Kalau karena LKPD sebetulnya alat atau instrumen yang kita buat untuk membelajarkan peserta didik untuk menilai bukan untuk menilai hasil belajarnya. Kalau menilai proses bisa, jadi pada saat mengerjakan LKPD selama prosesnya dinilai bisa, tapi tidak untuk menilai hasil ya. Iya Bu. Nah, ini saya cek Pak kalau di kisi-kisi yang IPA ya. Tadi untuk kisi-kisi yang bahasanya ada C4. Nah, yang IPA-nya ini C4 juga, tidak ada C6-nya Pak. Karena C6-nya ada di LKPD Ibu, yang menciptakan membuat diagram itu Ibu. Yang penilaian proses? Iya, di keterampilannya. Ini C4, C2, C4, C1, dan C4 juga. Pilihan ganda ya bentuknya? Iya Bu. C4 itu nomor berapa? Nomor 10, coba. Membandingkan tadi ya? Iya Bu. Membandingkan, untuk perhatikan tabel. Oke. Kalau untuk literasi, konsep literasi yang Bapak pahami apa? Literasi itu lebih ke
kemampuan membaca peserta didik Ibu. Kemampuan membaca saja. Ya bisa juga misalkan kemampuan mengartikan simbol-simbol begitu Ibu. Itu numerasi kalau itu. Oh, numerasi. Literasi. Kalau Bapak mengintegrasikan literasi numerasi dalam pembelajaran di sisi yang mana atau pada bagian apa? Ada tidak terakomodasi? Literasi tadi Bu, kalau di RPP ketika ini yang membuat mencari pokok pikiran itu kan anak disuruh membaca teks bacaan Ibu. Literasinya. Kalau numerasinya? Numerasinya itu lebih ke menghitung ya Bu. Tadi definisi numerasi yang Pak Permana pahami apa? Numerasi itu lebih ke operasi perhitungan begitu Bu. Yakin? Angka-angka gitu. Coba googling sekarang apa arti numerasi. Numerasi. Bentar Bu. Di sini kemampuan untuk mengaplikasikan konsep bilangan dan keterampilan operasi hitung di dalam kehidupan sehari-hari. Juga mencangkup menerjemahkan informasi kuantitatif. Artinya tidak harus selalu berupa perhitungan matematis yang operasional materi ya, tetapi dalam konteks kehidupan sehari-hari ini kan misalnya konsepnya tentang apa yang IPA-nya nih? Daur hidup hewan. Daur hidup hewan. Nah, misalnya kan dengan barangkali di antara peserta didik ada yang punya hewan peliharaan, dihitung misalnya jumlahnya berapa, begitu, atau misalnya di lingkungan sekolah katakanlah ada semut atau ada hewan-hewan di sekitar sekolah begitu ya, itu juga bisa dijadikan sebagai data yang jelas harus faktual berdasarkan kehidupan peserta didiknya gitu dalam kehidupan sehari-hari. Itu juga tadi berkaitan dengan teks, mungkin tidak harus yang relevan dengan, maksudnya bukan apa yang menjadi pokok materi, tetapi yang berkaitan dengan kehidupan peserta didiknya. Kalau ini tentang hewan, misalnya siapa yang yang pernah membaca buku tentang hewan misalnya yang dicontohkan apa hewannya? Hewannya kalau ada kupu-kupu, ada belalang, ada kucing. Nah, misalnya siapa yang pernah baca buku tentang belalang atau tentang kupu-kupu gitu ya? Apa pengetahuan yang mereka sudah siap atau yang sudah mereka ketahui, atau film tentang kupu-kupu, film tentang belalang, kartun gitu ya? Itu literasi juga gitu ya. Jadi tidak hanya sebatas teks yang berupa huruf atau bahan bacaan seperti itu. Sama juga tadi dengan yang numerasinya, mungkin ada yang pernah melihat kupu-kupu atau ada yang di taman ada jumlahnya berapa gitu ya, atau pernah melihat atau memperhatikan kaki belalang begitu ya, ada berapa dan seterusnya. Jadi harus kontekstual kalau literasi numerasi diimplementasikan atau diintegrasikan dalam pembelajaran. Terakhir tentang TIPEK Pak, apa yang Bapak pahami? TIPEK itu kemampuan pendidik dalam pembelajaran itu menggunakan teknologi gitu Bu, penggunaan teknologinya gitu Bu. Coba kepanjangan TIPEK apa? TIPEK itu teknologi pedagogical content knowledge. Ya. Nah, dalam perangkat yang Bapak susun, coba tunjukkan di mana teknologinya, mana pedagogiknya, dan mana konten knowledge-nya. Teknologinya itu ada di media PowerPoint-nya Ibu, PowerPoint, kemudian menggunakan proyektor begitu. Kemudian pedagogiknya itu lebih ke penggunaan metodenya ya, jadi menggunakan metodenya PJBL-nya begitu Bu. Kemudian kontennya itu konten lebih ke penguasaan materinya Ibu, materi ajarnya. Baik, dalam saya ambil contoh ruang lingkup yang di media misalnya tadi Bapak membuat PowerPoint text ya. Iya.
Bapak menggunakan aplikasi apa? PowerPoint Ibu. Aplikasi PowerPoint. Pernah membuat bahan slide presentasi dari Canva? Canva belum Ibu. Baru pernah juga coba-coba aja kemarin LKPD gitu. LKPD buat Canva, dari Canva apa dengan aplikasi Canva? Aplikasi Canva. Iya. Itu kan teknologi juga, Iya. ya. Tanya teknologinya teknologi software atau perangkat lunak. Kalau tadi proyektor, komputer atau laptop itu kan perangkat kerasnya, gitu ya. Ada perangkat lunaknya juga. Tadi aplikasi PPT pada Microsoft, gitu ya, atau pada Office, gitu ya. Kemudian selain itu tadi unsur pedagogisnya kan ketika Bapak muatan konten-kontennya tadi konten knowledge tentang daur hidup ya, tentang daur hidup hewan, khususnya misalnya kupu-kupu dan belalang. Kan tidak serta-merta begitu langsung di PPT itu disajikan ini belalang, ini kupu-kupu, daur hidupnya begini, kan tidak begitu ya Pak. Iya, Ibu, tidak. Ada urutannya dulu, ada di dalam PPT itu ada tujuannya apa, ada topik materinya tentang apa gitu ya. Bila perlu dicantumkan KD indikator dan tujuan pembelajarannya secara eksplisit, misalnya ada berdoa dulu atau ada petunjuknya. Itu kan aspek-aspek pedagogis ya yang diintegrasikan dalam konten berupa PowerPoint text. Bapak tidak menggunakan atau tidak menyusun video pembelajaran? Videonya tadi tentang ini Bu, apa contoh-contoh proses metamorfosis sempurna dan tidak sempurna Bu. Membuat sendiri atau menggunakan hasil unduhan dari orang lain? Hasil unduhan Ibu dari YouTube nih. Baik. Barangkali ya terakhir mungkin satu yang tadi terlewat. Apakah sudah menyusun juga perangkat evaluasi untuk keseluruhan rencana aksi yang dibuat? Sudah Ibu. Berupa instrumennya apa saja? Instrumennya tadi pilihan ganda Ibu. Bukan untuk penilaian hasil belajar. Perangkat evaluasi untuk menilai keberhasilan Bapak menyusun perangkat pembelajaran secara keseluruhan dan nanti implementasinya. Refleksinya gitu Ibu ya? Iya. Kemarin selain jurnal refleksi apa lagi yang dibuat? Ada observasi ini hasil wawancara observasi siswa gitu Bu, peserta didik tentang pembelajaran. Iya. Dan ada apa lagi? Ada kemarin tuh ada artefak itu Ibu, hasil kemarin hasil refleksi, hasil observasi. Kemarin salin tempel ya atau copy paste, jadi tidak ingat persis. Iya Bu. Buat tidak membuat tapi menyalain yang sudah ada ya. Iya Bu. Baik, Pak Yusuf itu saja barangkali dari saya. Dengan saya cukup Pak Permana ya. Silakan dilanjut. Terima kasih. Mangga Pak. Mangga, terima kasih. Pak Permana. Iya Pak. Ya, sehat ya. Alhamdulillah Pak, sehat. Semangat. Nah, sebentar lagi kan persiapan sudah dibuat ya. Iya Pak. Perangkat pembelajaran tadi sudah dianalisis satu persatu ya. Perangkat pembelajaran itu apa saja yang sudah dipersiapkan? Ada 5 Bapak. Satu RPP, kemudian bahan ajar, LKPD, kemudian media dan evaluasi. Ya. Nah, itu perangkat pembelajaran yang harus dimiliki sebelum melaksanakannya pembelajaran. Jadi sudah dipenuhi. Tadi kelayakan masing-masing sudah dibahas satu persatu ya. Nah, pertanyaan saya yang pertama, mengapa setiap guru harus mempersiapkan salah satu saja RPP? Karena dengan adanya RPP itu pembelajaran lebih terarah gitu Pak. Pendahuluannya seperti ini, kegiatan intinya seperti ini gitu. Kata kuncinya itu sudah ya. Jadi terarah ya. Jadi RPP pembelajaran akan terarah karena di RPP sudah lengkap ya, memuat
rencana-rencana aksi ya, dari pendahuluan, kegiatan inti sampai penutup ya. Nah, tujuannya menjadikan orientasi. Nah, untuk mengembangkan LKPD, bahan ajar, alat evaluasi tadi, diawali dari mana itu? Jadi acuannya apa? Acuannya Untuk mengembangkan bahan ajar, media, alat evaluasi LKPD, acuannya apa? untuk ini Pak, meningkatkan Acuannya apa? Saya harus mengembangkan media yang sesuai, ya, ya, sesuai. Terus LKPD yang sesuai, agar RPP itu kan bisa dilaksanakan sukses ya. dalam pelaksanaannya. Jadi Apa acuannya? agar hasilnya lebih memuaskan begitu Pak. Jadi antara Acuannya, acuan kan ada acuannya. Kita tadi kan perangkat pembelajaran itu harus lengkap ya, melengkapi satu sama lain sehingga itu akan dilaksanakan dalam pembelajaran itu menghasilkan hasil pembelajaran ya, untuk mencapai tujuan yang diharapkan gitu, Pak. Ya, sehingga kompetensi yang menjadikan goal dari pembelajaran itu dapat tercapai. Nah, orientasi acuan Bapak untuk mengembangkan bahan ajar, LKPD, alat evaluasi media apa itu? acuannya Apa misalnya mau mengembangkan bahan ajar, apa acuannya? mengembangkan bahan ajar itu acuannya ini Pak, apa supaya lengkap itu Pak, melengkapi apa ya, Kan ada acuannya. Saya harus menyediakan ini, karena menyediakan ini untuk mencapai ini. untuk mencapai tujuan pembelajaran Pak. Jadi acuannya apa kalau gitu? Untuk mencapai tujuan pembelajaran. Acuannya tujuan pembelajaran atau spesifiknya indikatornya. Jadi kembangkanlah bahan ajar yang akan mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi terus ketika Bapak mengembangkan bahan ajar itu ya, secara inklusif berbasis masalah tadi harus berorientasi acuannya tujuan dan indikator atau apa capaian pembelajaran gitu ya, tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran. Nah, itu menjadi orientasi. Jadi jangan menyimpang dari itu ya. Nah, terus LKPD juga begitu, alat evaluasi lebih-lebih ya. Terus media, nah semuanya acuannya adalah tujuan capaian pembelajaran dan lebih spesifik indikator. Bagaimana supaya indikator itu terbukti ya, terungkap, terukur lah bahasa itu. Nah, LKPD-nya bagaimana? Nah, terus LKPD itu kepanjangannya apa? Lembar kerja peserta didik. Nah, ada yang menyebut lembar kegiatan. Boleh enggak? Lembar kegiatan kerja peserta kalau lembar kegiatan bisa enggak? Bisa aja Pak, karena di situ ada kegiatan peserta didik untuk mengerjakan Nah, di sini juga jangan malpraktek kalau di dokter ya. Nah, ada kan pernah mengenal istilah malpraktik? Iya Pak. Jadi seorang profesi dokter menyalahgunakan fungsi dokter, ya, menggunakan alat-alat, menggunakan keahliannya, ya. Nah, begitu juga dalam menggunakan LKPD, jangan malfunction, jangan salah fungsi. Itu kalian lembar kerja peserta didik. Ada lembar soal, instrumen lembar soal. Jadi kalau boleh disederhanakan, LKPD itu analognya itu mungkin seperti modul mini bahan ajar.
yang sudah dikristalisasi tetapi sistematis, ya. Iya Pak. Nah, jadi sehingga LKPD itu tidak difungsikan untuk menilai, justru ya bagaimana mereka bisa memperlakukan belajar dengan LKPD, dinilai oleh instrumen penilaian, ya khusus ya, apakah rubrik atau apa ya. Iya. Nah, jadi bukan lembar kumpulan soal atau Malcolmson itu digunakan untuk instrumen penilaian, keliru itu ya. Nah, justru mereka bekerja dengan bahan ajar LKPD itu ya, yang ada di LKPD yang sudah ada petunjuk-petunjuknya jelas, sejauh mana mereka bisa belajar optimal, mencapai pemahaman. Nah, terus ditilai dia ya bekerja dengan LKPD itu, dia macam modul mini lah gitu. Ya, nah bahan ajar itu kan rinciannya ya. Nah, LKPD lebih sistematis kan. Nah, itu ya. Juga alat evaluasi. Semuanya orientasinya, acuannya, tujuan atau capaian pembelajaran. Itulah ke sana. Membuat alat evaluasi jangan seperti Anda menyusun indikatornya misalnya hot ya. Tapi alat ukurnya lot misalnya. Kan tidak dapat tidak valid gitu ya, tidak mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, di sini harus matchingnya gitu. Harus relevan, sinkron. Oleh karena itu tadi Anda Permana menyusun untuk mengukur indikatornya itu pada kemampuan tingkat level C4 atau C5. Nah, alat evaluasinya itu atau instrumen penilaiannya atau alat ukurnya harus sesuai untuk hot juga gitu. Jadi acuannya itu ya. Iya Pak. Nah, sehingga dengan kata lain kalau guru tidak mempersiapkan katakanlah RPP saja, apa yang terjadi ya? Iya. Ya kesimpangan pembelajaran Pak. Tidak sesuai, tidak terarah. Dia tidak terarah. Kalau tadi terarah kan, Iya. sekarang terarah. Terarah. Nah, itu sudah dipersiapkan. Makanya ada ujian komprehensif. Jadi kami bisa melihat ya ke depan sebelum pelaksanaan apa persiapan ini nanti ya akan koheren, kontinum ya diterapkan ya dalam praktek sesuai. Nah, maka dilihat ujian komprehensif jauh mana capaian-capaian Pak Permana mempersiapkan persiapan yang disebut perangkat pembelajaran yang ruhnya berbasis masalah gitu ya. Ya, yang ruhnya berbasis masalah gitu ya. Terus tadi itu Pak Permana mengungkapkan apa tadi itu media Pak. Pokoknya itu apa tadi itu? Media Pak, model pembelajaran. Media ya. Media Pembelajaran. Untuk kelas berapa ini? Kelas 5 Pak. Kelas 5. Nah, sekarang secara apa ya keseluruhan Pak Permana bisa menarasikan menjelaskan bahwa perangkat pembelajaran itu sudah dapat saya dengar pada kesempatan ini ya, sudah sesuai gitu ya, memuat masalah terkait masalah yang sudah ditetapkan, terus berkaitan dengan apa hot, berkaitan dengan penggunaan PACK itu ya, TPEC itu ya. Nah, selintas saja. Sehingga saya walaupun tidak secara fisik saya mengamati RPP yang tadi sudah dibedah ya, sebagian oleh Bu Seni, coba tegaskan saja bahwa saya sudah mengkompilasi secara sistematis ya komponen-komponen yang merupakan rekomendasi untuk rencana aksi gitu ya, yang memenuhi KOD, memenuhi tipe berbasis masalah, selintas saja
ya, RPP Anda Baik, Pak. atau perangkat pembelajaran Anda. Silakan jelaskan. Baik, Pak. Di RPP ini saya menggunakan model PJBL dengan dikolaborasikan dengan media picture and picture, itu di mana saya menggunakan kartu-kartu bergambar gitu, Pak. Ini misalkan contohnya, saya sudah membuat contohnya. Jadi kartu-kartu gambar ini nanti Ya. itu di metode picture and picture kan ada mengurutkan gambar, Pak ya. Nah, di situ saya akan mempresentasikan anak-anak itu nanti dari gambar-gambar ini kita susun gitu urutannya menjadi sebuah metamorfosis apa, sempurna atau tidak sempurna gitu, Pak. Nah, itu kemudian di packnya juga itu ada PowerPoint-nya yang disisipkan dengan model video pembelajaran begitu, Pak. Kemudian untuk tadi hotnya itu di C6-nya itu akan ada mencipta. Nah, saya tujuannya membuat diagram. Ini misalkan ada contoh yang saya harapkan gitu, Pak. Jadi peserta itu nanti akan membuat seperti ini gitu, Pak. Nah, ini untuk membuat diagram daur hidupnya gitu, Pak. Yang termasuk Siapa yang membuat itu? peserta didik, Pak, nanti, Pak. Peserta didik Ya. dengan Tadi Apa ya? kartu yang bergambar itu. kerjanya dia membuat itu secara kelompok individual. Secara kelompok, Pak. Secara kelompok dia harus membuat diagram Diagram daur hidup. daur hidup Iya. beberapa komunitas hewan ya. Nah, tetapi yang logis gitu dia menggambar gitu ya, Iya, Pak. membuat gambar apa saja yang bisa itu untuk berapa kali pertemuan? Di sini di RPP 2 kali 35 menit, Pak. Jadi itu cukup waktu ya untuk melaksanakan kegiatan itu. Soalnya kan saya juga udah disiapkan gambar-gambarnya gitu, jadi anak tinggal menggunting gitu, nempel. Jadi sketsanya sudah ada atau gambar itu sudah ada. Ada. Nah, nanti anak-anak menempel gitu. Menempel, yang menyusun urutannya yang sesuai dengan hidup. Urutannya yang sesuai gitu ya. Oh begitu. Terus yang lain lagi berkaitan dengan hotnya di mana aktivitas hotnya? Aktivitas hotnya tadi jadi peserta didik dapat membedakan dari hasil diagram itu, dapat membedakan mana yang metamorfosis sempurna, mana yang tidak metamorfosis sempurna gitu, Pak. Kemudian selain membedakan tadi itu dapat menciptakan daur hidupnya begitu, Pak. Di situ, Pak, hotnya mungkin, Pak. Ya, terus apalagi yang belum? Alat evaluasinya. Alat evaluasinya tadi ada soal pilihan ganda, Bapak. Ada 10 soal pilihan ganda untuk evaluasinya. Kemudian ada rubrik penilaiannya juga. Nah, coba jelaskan di mana kriteria hotnya terdapat pada pilihan ganda itu. Salah satu contoh soal. Salah satu contoh soalnya. Atau begini lengkapnya, kan menggunakan kurikulum 13 revisi ya. Iya, Pak. Anda kan membuat indikator biasa IPK ya, pencapaian kompetensi. Ya, dari tujuan membuat indikator ya kompetensi dasar ya. Nah, coba sebutkan salah satu indikatornya atau IPK-nya, indikator pencapaian kompetensi atau pencapaian pembelajaran. Indikatornya yang pertama, Rumusannya, kalimatnya gimana? Membedakan daur hidup hewan yang berbeda secara tepat. Nah, ini ada di ranah kognitif level C berapa? C4, Pak, membandingkan. C4. Nah, membedakan. Ya, terus Kemudian, soalnya seperti apa soalnya? Soalnya di sini ada. Soalnya dibuat berapa buah dari itu? Satu untuk setiap. Semuanya ada 10 soal, Pak. Cuman ini variasikan, Pak. Ada yang C1-nya, C2-nya, ada yang C3, C4, divariasi. Termasuk tingkat kesulitannya. Gitu. Iya. Nah, sekarang beri contoh kaitannya indikator tadi dengan
item soalnya itu Ini ada yang Pak objektif. di nomor 7 misalkan, jadi setiap hewan memiliki gaya hidup yang berbeda. Nah, perbedaan ayam dan capung yaitu, misalnya itu Pak. A. Ayam mengalami metamorfosis, sedangkan capung tanpa metamorfosis. Kemudian B. Ayam mengalami metamorfosis tidak sempurna, sedangkan capung tanpa metamorfosis. C. Capung mengalami metamorfosis sempurna, sedangkan ayam tanpa metamorfosis. Dan D. Capung mengalami metamorfosis, sedangkan ayam tanpa metamorfosis, begitu Pak. Jadi Nah, dapat itu membedakan. itu contoh soalnya untuk mengukur tadi IPK tadi ya. Ya. Nah, terus Anda bisa mengukur bahwa aktivitas untuk menjawab soal itu ada di aktivitas hot gitu. Bagaimana? Iya Pak. Kan bisa saja guessing ya. Anak-anak itu apa namanya kalau guessing gitu ya. Coba-coba. Nah, itu bahasa Pak Permana memilih kancing gitu ya. Kancing. Kan tidak hot ya. Iya Pak. Tadi ada berapa option? 4 ya? ABCD. ABCD. Ya. Nah, yang mana? Atau melempar kertas. Nah, ini yang paling merem. Nah, untuk meyakinkan bahwa menjawab soal itu ya mengerahkan potensi apa ya di level hot gitu, aktivitas memutuskan jawabannya. Bagaimana kita tahu ya dengan soal itu? Si Yasari menjawab dengan betul Pak. Jadi kalau jawabannya kan, maksudnya kan coba-coba juga bisa betul ya, kalau pas untung pas milihnya. Jadi kita bisa meyakinkan bahwa jawaban yang dipilih itu kalau betul itu juga benar, itu merepresentasikan dia mampu menjawab soal tersebut ya menggunakan aktivitas berpikir hot misalnya. Ya. Nah, terus kalau yang salah wah tidak gitu ya. Iya, Pak. Atau bisa dua kemungkinan kan ya, memilih benar juga option itu, bisa yang coba-coba juga hanya keberuntungan saja ya. Dengan bilang kancing membilang kancing. Gitu ya. Nah, kebetulan nah, jadi bagaimana meyakinkannya bahwa soal itu tidak akan bias gitu ya, benar-benar merepresentasikan, menggambarkan kemampuan hot. Mungkin selain dari sini lebih ke LKPD-nya Pak, karena LKPD kan lebih ke esai begitu. Bahkan ke LKPD mah bukan instrumen untuk mengukur, tapi dia itu memberikan pengalaman supaya pengetahuannya bertambah, dituntun dengan lembar kerja itu. Kan tadi sudah LKPD itu modul mini lah. Ya, jadi di sana LKPD itu lengkapnya itu kan sistematis, ada petunjuk ya, mempelajarinya, terus nanti ya memang dilengkapi misalnya dengan semacam instrumen kesuksesan, kan modul juga sepada itu ya, ada pertanyaan-pertanyaan gitu ya, tapi bukan sekaligus menjadi alat ukur keberhasilan menguasai itu gitu kan, biasanya gitu. Nah, jadi menguasai bacaan gitu. Karena dari pembacaan modul itu kita bisa melihat sama seperti LKS ya, lembar kerja siswa yang sekarang masih bertebaran di toko-toko ya, masih namanya juga LKS. Jadi karena cenderung anak-anak itu menjawabnya tidak baca dulu bacaannya, langsung aja memilih jawabannya. Atau saya juga sampai saya menyaksikan seorang orang tua yang membimbing anaknya mengisi LKS rame gitu, karena ya sifatnya begitu, anak itu tergesa-gesa malas untuk membaca bacaannya, ingin mengisi langsung pertanyaan di LKS itu.
Padahal tujuannya dia harus membaca dulu, mampu menyimak, kata Bu Seni itu ya, mampu menyimak, nanti ada internalisasi sehingga ada pemahaman dari bacaan itu sehingga bisa menjawab pertanyaan. Nah, jadi maksud saya alat ukur objektif itu bisa mengukur hot ya. Iya, Pak. Nah, terutama mungkin dalam pelaksanaannya juga ya harus dikondisikan sedemikian rupa ya, karena bisa terjadi ada distorsi ya, penyimpangan tadi. Yang tadi saya katakan secara ekstrim, anak-anak itu ya bisa guessing gitu, coba-coba ya, apa namanya, mengisinya tidak berdasarkan hasil penalaran, berpikir kritis gitu ya. Nah, mungkin berbeda dengan essay. Dua-duanya ada kelemahan. Kalau secara kerja kan Pak Permana sudah tahu ya apa kelebihannya dari soal-soal objektif. Kelebihannya objektif itu nyata, Pak. Ada gitu. Ini menyusun soal objektif, Menyusun soal pilihan ganda. Iya. Kelebihannya lebih memudah untuk menilainya gitu, Pak. Ya, bisa materi itu apa namanya, bisa memuat pertanyaan ya, mencakup materi yang luas kan gitu. Nah, memeriksanya mudah tapi nyusunnya kan susah ya. Nah, tapi kalau essay memeriksanya ya tidak mudah, tapi menyusunnya mudah. Hanya juga itu biasanya menyusun essay itu salah essay itu kurang mencakup ya materi yang luas, karena kalau terlalu luas kan membutuhkan waktu yang panjang ya. Tapi itu juga kalau essay bisa memberi kesempatan terutama kepada guru ya untuk melihat kemampuan tadi ya, kemampuan dia menjawabnya. Jadi kita bisa mengasosiasikan potensi berpikirnya dalam menjawab ya. Katakanlah kalau tidak logis ketahuan di sana ya. Itu kan berkaitan dengan, walaupun bisa salah juga kita. Seperti kita kadang-kadang kita belum terlatih apa ya, harmonis gitu ya. Apa yang dipikirkan tapi susah dituliskan. Oleh karena keterampilan menulis itu, atau berbeda dengan keterampilan berbicara ya, kita berpikir karena dibicarakan, dilisankan tidak mewakili apa yang dipikirkan. Ya, nah tidak simultan yang tidak otomatis. Oleh karena itu kan dilatih ya. Yang begitu juga itu ya, apa soal essay ya, kemungkinan tergantung tingkat kelas ya. Dia itu sebenarnya dalam pikirannya sudah tertata rapi jawabannya. Ketika dituliskan strukturnya misalnya ya, kalau tidak efektif lah kalimatnya ya. Oleh karena itu ada pembelajaran menulis gitu ya, menulis yang sesuai apa yang dipikirkan. Nah, jadi di sini seperti itu alat evaluasi itu kan yang bagus itu kan valid ya. Yang keduanya reliable ya, instrumen evaluasi. Karena yang valid itu dapat mengukur apa yang harus diukur gitu kan. Nah, oleh karena itu dalam penyusunan alat evaluasi itu betul-betul guru harus profesional gitu ya. Terutama yang tadi, apakah alat ukur ini, soal ini betul-betul dapat mengukur CET IPK tadi gitu kan. Nah, IPK itu kan penanda ya, penanda kompetensi. Nah, yang dapat diukur spesifik ya. Nah, alat ukurnya juga harus sesuai. Nah, ini kan perlu apa ya? Perlu latihan peningkatan keterampilan ya. Karena boleh jadi kita dalam
melakukan evaluasi pembelajaran, hasilnya bisa bias kalau kita berlandaskan instrumen penilaian dan ternyata penilaiannya itu tidak valid, ya kan? Jadi bisa bias gitu ya. Ya salah satu oleh karena itu dalam perhitungan penskoran untuk soal-soal objektif saja sudah ada macam-macam metode, cara atau lebih tepatnya tekniknya. Jadi ada teknik kalau untuk 4 option kemungkinan ada anak atau peserta didik ya, testernya itu menjawabnya itu tadi guessing, ada yang benar-benar sehingga ada pengurang ya, tidak bobotnya itu tidak sama gitu ya. Nah, untuk mengurangi ada kemungkinan probability, ada kemungkinan menjawabnya itu coba-coba gitu ya, tidak sesuai hasil belajar gitu, hasil dia belajar. Nah itu kan ada beda-beda. Begitu juga dalam C kan, itu ada berjenjang. Setiap tahap penyelesaian itu sebelum dikumulatif ada jenjang. Kalau dapat mampu menyelesaikan ini, nah, diberi bobot berapa, bobot sampai apa totalnya diketahui untuk keseluruhan dari satu soal. Nah, malah terjadi dalam esai itu hampir pada bagian akhir itu ya, sebelum terakhir ada langkah yang tidak logis, tapi di akhirnya benar. Nah itu kan menjadi periksa, kenapa bisa terjadi seperti ini, bagaimana dia berpikirnya. Yang terjadi malah kadang-kadang menyontek gitu ya dari teman lain gitu ya. Pengalaman itu membuat soal-soal seperti itu kalau tidak dikondisikan dalam mengerjakannya itu ya akhirnya tidak merepresentasikan kemampuan atau tidak mengukur hasil belajar. Nah, isu yang terjadi pada musim daring juga kan begitu, keluhan-keluhan peserta PPG yang lalu ya, diberi tugas yang ngerjakannya orang tua. Padahal aja deh peningkatan hasil belajar mulai daring itu semu jadinya. Yes, sebab setelah diobservasi ya, kumpisit, ya faktanya mereka jujur gitu, yang mengerjakan lebih banyak itu adalah orang tuanya supaya tidak membuat depresi anaknya. Nah, padahal alat ukur itu gunanya kan banyak sekali ya, untuk feedback bagi gurunya, untuk anaknya. Nah inilah sebetulnya hal seperti itu secara profesional perlu dikembalikan kepada proporsinya yang tepat ya, sehingga nanti kualitas belajar itu dapat mencerminkan sebagaimana mestinya gitu ya. Nah makasih ya Pak Permai ya sudah mempersiapkan itu ya, mudah-mudahan nanti pada aksinya ya dalam pembelajaran itu konsisten dan berkembang dinamis ya, nah, bisa menghasilkan hasil belajar yang produktif, artinya bermakna, berkualitas. Ya terima kasih Pak Permana, demikian dari saya kembalikan ke Bu Seni. Baik Pak Permana, silakan jika ada pernyataan penutup. Ya Bu, terima kasih Bapak Ibu sudah memberikan pelajaran lebih untuk saya. Mudah-mudahan untuk kedepannya bisa saya lebih baik lagi Bu Bapak. Baik, baik sudah Bu. Baik Bapak silakan Ibu, boleh meninggalkan ruangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.